Bismillahirrahmanirrahim. Fatratul wahyi, terputusnya wahyu, tertahannya wahyu. Ja'a fi sahihil Bukhari an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Datang pada sahih al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, dan sedangkan dia mengkhabarkan tentang tertahannya wahyu. Faqala, lalu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi baina ana amshi sami'tu sautan minas sama. Farafa'tu basari fa idzal malaku alladhi ja'ani bihira'in jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ardi. Fara'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni zammiluni. Fa'anzalallahu ta'ala, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Fahammal wahyu wa tataba'a. Berkata Ibnu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadithihi, dalam hadisnya, sabda Rasul, manakala aku sedang berjalan, tiba-tiba sami'tu sautan minas sama, aku mendengar suara daripada langit. Aku angkat pandanganku, tiba-tiba ada malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira, jalisun ala kursiin. Dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Lalu aku terkejut daripadanya, takut daripadanya, terkejut takut. Lalu aku pulang. Aku kata kepada istriku yang ada di rumah, zammiluni zammiluni, selimuti olehmu akan daku, selimuti olehmu akan daku. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangunlah oleh engkau, maka berikan peringatan kepada orang-orang, dan kepada Tuhanmu bertakbirlah, besarkanlah, dan akan pakaianmu sucikanlah, dan akan berhala jauhilah. Fahammal wahyu wa tataba'a. Lalu seringlah turun wahyu dan berturut-turut sesudah peristiwa yang ini, ya kan? Sesudah peristiwa tertahannya wahyu beberapa saat, lalu turun lagi wahyu, anyar limbah itu anyar berturut-turut wahyu turun. Qala Ibnu Ishaq, ubtudi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitanzili fi syahri Ramadan biqaulillahi ta'ala. Berkata Ibnu Ishaq, diawali akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan diturunkannya wahyu di bulan Ramadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan Ramadan itu akan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan minal huda daripada hidayah wal furqan dan pembeda. Apa arti al-furqan pembeda? Arti al-furqan pembeda itu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Artinya mana yang bujur, mana yang salah, itu dengan Al-Qur'an terlihat. Ada lagi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Jadi kita tuh Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Al-Qadar itu turunlah malaikat waruh dan ruh di malam itu biizni rabbihim, seizin Tuhan mereka, min kulli amrin, dari setiap perkara. Perkara tafsirnya ketentuan Allah, karena di malam Al-Qadar Allah Ta'ala menentukan apa-apa yang terjadi. Maka qada dan qadar untuk peristiwa di tahun itu di malam Al-Qadar. Seandainya ini mati aja ya kan. Seandainya ini mati aja di malam Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, kesejahteraan, keselamatan. Malam keselamatan hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Malam keselamatan sampai terbit fajar. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mudirin, fiha yufraku kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin. Hamim, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah yang mengetahui maksud daripada Hamim. Wal kitabil mubin, demi Alkitab yang nyata, yang menerangkan. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan ini Al-Quran fi lailah,
di malam mubarakatin yang diberkahi. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami munzirin, memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Amram min indina, urusan yang besar dari sisi kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kamilah yang mengutus segala rasul. Wa qala ta'ala, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. In kuntum amantum billah, jika kalian beriman dengan Allah. Wa ma anzalna ala abdina, dan yang kami turunkan atas hamba kami. Yaumal furqan, yaumal furqan, pada hari pemisah. Yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua kelompok. Pemisah mana hak dan mana yang batil. Hari apa itu? Wadzalika multaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal musyrikina bi Badrin yaumal jumu'ati subayhata sab'a asyarata min Ramadan. Hari pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir di padang Badar di hari Jumat pagi 17 Ramadan. Pagi 17 Ramadan. Walamma fataral wahyu, manakala turun wahyu. Turun wahyu, salah baca. Walamma fataral wahyu, manakala tertahan wahyu. Manakala tertahan wahyu, hazinan Nabi sallallahu alaihi wasallam huznan syadidan, sedih yang bersangatan. Bersedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedih yang bersangatan. Ghada minhu miraran, pergi daripada rasa sedih, karena rasa sedih berkali-kali. Kayyataradda min ru'usil jibal, kayyataradda min ru'usil jibal, agar dia menjatuhkan diri daripada puncak gunung. Fakullama faufa ala dirwati jabalin, setiap kali dia mendekat ke puncak bukit, likayulqiya nafsahu minhu, agar menjatuhkan diri daripada gunung. Tabadda lahu Jibrilu faqala ya Muhammad innaka Rasulullahi haqqa.
Jibril menampakkan diri lalu berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau utusan Allah sebenarnya." Engkau ini utusan Allah ya sebenarnya. Jadi Nabi ini kelewat itu tuh sedih bersengatan apa nih? Karena terputusnya wahyu ini, Rasul ini macam-macam. Kalau pina Allah Ta'ala murka, kalau pina Allah Ta'ala sarik, kalau pina apa nih seorang nih entah salah sikap gawian. Lalu akhirnya Nabi apa? Berangkat ke puncak gunung. Terbesit di hati, mati aja gin sudah. Kita ya kan. Pas sudah parak lawan puncak gunung, Jibril menampak, "Innaka Rasulullahi haqqa." Ketika mendengar innaka Rasulullahi haqqa, lalu tenanglah hati Nabi. Artinya Allah Ta'ala tidak marah kepada Nabi Muhammad. Nah, kadang kegampangan misalkan putus daripada rahmat Allah itu, tentu aja rasa panik, rasa gelisah pasti ada. Kadusah yang ke Allah kan, ingkan sesama manusia aja tah. Bahasa sarikan yang rasanya itu kada mungkin lagi mendapatkan ampunan sidin, maaf sidin, lalu putus asa aja lalu lain sikap aja lalu. Nah, padahal manusia tidak menentukan akhir kita. Amun ya Allah Ta'ala, amun sudah sidin sarik, menentukan akhirat kita napa kesudahannya. Nah, dari hadis ini, dari riwayat ini kita pun sudah paham bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berniat ingin menjadi nabi, tidak pernah terpikir merencanakan menjadi nabi. Fayaskunu lidzalika jashuhu. Fayaskunu lidzalika jashuhu wa taqirru nafsuhu. Lalu tenanglah bagi demikian oleh kegelisahannya dan tenang jiwanya. Wa kanat muddatu fatratil wahyi 3 sinina kama jazama bihi Ibnu Ishaq. Adalah masa terputus wahyu itu 3 tahun, sebagaimana menjazamkan, memastikan dengan ini oleh Syekh Ibnu Ishaq. Lawas ya lah 3 tahun wahyu kada turun pertama ketika Rasulullah khalwat di Gua Hira. Iqra ya kah, yang semalam yang pertama tuh Iqra. Setelah itu kada turun lagi sampai 3 tahun. Jadi Nabi ini gelisah, napa yang salah lawan diriku nih, apa yang salah. Summa nazala alaihi Jibrilu bi suratid duha yuqsimu lahu rabbuhu wa huwa alladhi akramahu bima akramahu bihi wa ma wada'ahu wa ma qalahu faqala ta'ala. Kemudian turun atasnya Nabi oleh Jibril alaihi salam membawakan suratul duha, bersumpah kepadanya oleh Tuhannya, wa huwallazi akramahu bima akramahu bihi. Allah yang memuliakan Nabi dengan hal yang Allah muliakan dengannya. Wa ma wada'ahu wa ma qalahu. Allah tidak meninggalkannya dan Allah tidak membencinya. Jadi ad-duha ini menenangkan jiwa Nabi. Qala ta'ala, Allah memastikan bahwa Allah tidak marah. Wad-duha wal laili idza saja.
demi ad-duha, demi waktu duha. Apa arti duha? Waktu setelah subuh, ketika matahari sudah naik. Kenapa jar? Allah Ta'ala tuh terserah sidin hendak bersumpah pakai apa boleh. Namun kita kada boleh, mun kada harus pakai nama Allah. Ya kan, kalau misalkan demi, ya kan, demi kamu ada boleh ya. Aku bersumpah demi kamu ada boleh. Harus pakai demi Allah. Wallaili idza saja, demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akan memberikan kepada engkau oleh Tuhan engkau hingga engkau ridha, hingga engkau puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Ta'ala mendapatimu sebagai yatim, lalu dia lindungi kamu. Nabi Muhammad itu terlahir ya yatim, tapi adalah si mati terbunuh kadada, padahal orang Yahudi hendak benar membunuh ya kah, mengincar-incar selagi digaduh oleh Siti Halimah, itu diincar orang Yahudi, tapi kada pernah kesampaian. Wa wajadaka dhallan fahada. Dia mendapatimu tersesat. Tersesat ini tersesat di jalan, karena Nabi dahulu waktu berdagang ke negeri Syam terpisah, ya kah? Terpisah. Ada yang keringet lagi, aku terpisah lawan kai, kasnya terpisah lawan paman nggak? Oh terpisah lawan terpisah lawan paman ya. Hanya mbahnya terdapat pulang. Allah dapatimu tersesat, lalu Allah tunjuki jalan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dia dapati engkau berkekurangan, lalu dia cukupkan engkau. Ya'rifuhullahu annahu ma qata'ahu, yu'arrifuhullahu annahu ma qata'ahu qata'al muda'i wa ma abghadahu. Memberitahukannya oleh Allah bahwa Allah tidak memutusnya sebagaimana diputusnya orang yang ditinggalkan, dan Allah tidak marah kepadanya. Ruya annal wahya lamma ta'akhkhara anhu qala al musyrikun inna Muhammadan wada'ahu rabbuhu wa qalahu fanazalat raddan alaihim walal akhiratu khairul laka minal ula fa innaha baqiyatun khalisatun minasyawaibi wa hadhihi paniyatun masyubatun bil mudar. Diriwayatkan bahwa wahyu manakala terlambat, orang-orang kafir berkata, sesungguhnya Muhammad ditinggalkan Tuhannya dan dibenci Tuhannya. Lalu turunlah ayat wadduha membantah atas orang-orang kafir, walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka sesungguhnya ini tetap bersih daripada campuran. Ini akhirat, sedangkan dunia bisa binasa, bisa habis, bisa selesai dan bercampur dengan mara bahaya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.